Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 November. Polisi Taiwan dan Malaysia bekerja sama dan berhasil membongkar sebuah sindikat yang khusus menipu warga Tiongkok dan perantauan Tionghoa. 19 dari 49 oknum yang ditangkap adalah warga Taiwan. 10 darinya kemarin malam telah dideportasi ke Taiwan dan 4 darinya berstatus buronan. Pada bulan Juli tahun ini, Malaysia berhasil menyergap sebuah markas sindikat penipuan dan menangkap 49 tersangka, termasuk 30 warga Tiongkok dan 19 warga Taiwan. Mereka diduga menyamar sebagai petugas kepolisian untuk menipu warga Tiongkok dan keturunan Tionghoa di perantauan. Kunci keberhasilan terbongkarnya kasus penipuan transnasional kali ini adalah kerjasama antara Taiwan dan Malaysia. Tersangka utama bermarga Lin divonis 16 tahun penjara pada September 2019 karena mengedarkan narkoba. Bulan berikutnya, ia kabur ke Malaysia. Setelah diincar, polisi mengalihkan informasi ini ke Ditjen Imigrasi Malaysia yang berhasil menangkap para pelaku. 10 tersangka dipulangkan ke Taiwan tanggal 1. 这次我们提供的这些海外的通缉犯的这个资料给马来西亚的移民总局，跟他们做情资的合作。那马来西亚的执法单位呢，也根据我们提供的情资，顺利在当地破获了一个跨国的这个诈骗的机房。 Kasus penipuan juga sempat terbongkar di Peru pada awal Oktober. 6 oknum Taiwan menipu 43 warga Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi. Polisi menduga dalang sindikat tersebut mungkin berasal dari komplotan yang sama. Buronan gelombang pertama yang dideportasi dari Malaysia semuanya dikirim ke kantor Kejaksaan Distrik New Taipei. 4 diantaranya berstatus buronan. Polisi juga akan terus menyelidiki apakah motif penipuan versi Taiwan di Kamboja telah ditiru hingga ke luar negeri. Menurut daftar obesitas 6 kota tahun 2022 yang dirilis Ditjen Olahraga di bawah Kementerian Pendidikan, kota Tainan kembali menduduki urutan top dengan mencatat skala obesitas 43,2%. Berarti 4 dari setiap 10 orang mengalami kelebihan berat badan. Atas hal ini, Wali Kota Huang Weizhe mengaku memang sulit untuk menahan nafsu makan di hadapan kuliner lezat, tapi warga tetap diingatkan untuk menerapkan pola makan sehat. Nasi panas yang ditaburi daging cincang pasti akan mengundang selera makan, apalagi kalau ada lauk lainnya. Tak hanya daging cincang, kue mangkok dan kuah daging juga mengandung kalori tinggi. Bahkan minuman pun sewaktu-waktu bisa meningkatkan kalori. 台南是真的有比较偏甜一点，但是因为那是符合我们在地人的口味这样子。我身为台南人，我不能认同。对。虽然像我一样有点胖，但是我觉得我胖得很健康这样子。 Menurut daftar peringkat obesitas di 6 kota tahun 2022 yang diumumkan di Ditjen Olahraga, kota Tainan berada di posisi teratas dengan skala 43,2%, yang berarti 4 dari 10 orang mengalami kelebihan berat badan. Bahkan wali kota Tainan pun tidak luput dari hal ini. 当然，市长以来这几年来也胖了蛮多的，那所以说我还是呼吁市长带头一起来减肥。 Departemen Kesehatan Kota Tainan meluncurkan program kesehatan di lapangan kerja bagi warga usia 18 hingga 64 tahun. Selain itu, mereka juga mendirikan pos penunjang kesehatan dan klub kebugaran, serta membudayakan gaya hidup sehat melalui kelas makanan berimbang untuk meningkatkan kesehatan kaum lansia. Konflik Israel-Hamas mungkin menimbulkan krisis minyak. Bank Dunia mengingatkan, andai kata peperangan meluas ke negara-negara pemroduksi minyak berdekatan dan mengakibatkan terulangnya embargo minyak Arab, harga minyak mentah internasional mungkin melambung menjadi $157 Amerika per barel. Lebih tinggi dari rekor harga minyak mentah Brent setinggi $147,5 per barel pada Juli 2008. Konflik Israel-Hamas terus berlanjut tanpa adanya kecenderungan gencatan senjata. Laporan terbaru dari Bank Dunia mengingatkan andai kata peperangan meluas ke negara-negara tetangga, embargo minyak Arab tahun 1973 mungkin terulang. Harga minyak mentah internasional mungkin melambung menjadi $157 Amerika per barel. Akibat fluktuasi besar harga minyak internasional, sejumlah maskapai penerbangan di Taiwan berencana menaikkan harga tiket penerbangan lokal mulai 30 November. Skala kenaikan berkisar dari 2,7 hingga 7,4%.
Sejak diluncurkannya kartu komuter bulanan untuk kawasan Keelung, Taipei, New Taipei dan Taoyuan, volume penumpang MRT Bandara Taoyuan membludak dan kerap melampaui 100.000 orang per hari. Namun warga sering mengeluh karena jarak antar shift kereta yang berdurasi 15 menit dianggap terlalu lama. Perusahaan Taoyuan Metro pun disarankan menambah frekuensi shift selama jam sibuk untuk mengatasi situasi. Peluncuran kartu komuter bulanan seharga $1.200 Taiwan di Keelung, Taipei, New Taipei, dan Taoyuan bulan Juli tahun ini telah meningkatkan volume penumpang MRT Bandara Taoyuan yang kerap melampaui 100.000 orang per hari. Namun jarak antara shift kereta yang berdurasi 15 menit kerap membuat warga jengkel akibat menunggu terlalu lama. 10分钟对我来说，班距时间很长，然后你可能一班没赶到，你下一班就得等一个比较长的时间。台北的捷运文湖线2分钟一班，新北的这个环状捷运啊，台中的捷运啊，高雄的捷运，顶多就是平均时间4到5分钟一班，偏偏桃捷是人家的3倍以上的时间。 Anggota Dewan Kota menyampaikan MRT Bandara Taoyuan juga digunakan oleh banyak orang sebagai sarana transportasi umum di antara Taoyuan, Taipei, dan kota New Taipei. Perusahaan Taoyuan Metro disarankan menambah frekuensi shift di stasiun-stasiun utama selama jam sibuk untuk mempersingkat jarak antar shift di tengah kondisi keterbatasan shift kereta api yang ada saat ini. Perusahaan Taoyuan Metro menyampaikan saat ini ada 31 shift MRT Bandara Taoyuan yang mencakup 11 shift ekspres dan 20 shift biasa. Jumlah shift kereta tidak mencukupi. Saat ini pihaknya mengadopsi shift tambahan pada jam sibuk di pagi hari untuk mengatasi situasi tersebut. Juga berencana membeli 4 kereta ekspres dan 11 kereta biasa dengan anggaran $87 miliar Taiwan yang dijadwalkan akan beroperasi pada 2026. Selain vaksinasi influenza gratis tahap kedua yang diluncurkan tanggal 1, sejumlah kebijakan baru medis dan pengobatan diberlakukan di Taiwan mulai November. Salah satu darinya adalah pelonggaran waktu pelaksanaan trombektomi mekanis untuk stroke iskemik akut yang diperkirakan akan dapat mengurangi hampir 200 pasien stroke. Sementara itu, sistem dokter khusus untuk anak telah diluncurkan pada 1 November. Serangkaian kebijakan baru medis dan pengobatan akan diberlakukan mulai November. Di antaranya, waktu pelaksanaan trombektomi mekanis untuk stroke iskemik akut akan diperlonggar dari 8 menjadi 24 jam. Diperkirakan dapat mengurangi 188 pasien stroke. Selain itu, MOHW mengumumkan segera dipromosikannya sistem dokter khusus untuk anak di 22 kota dan kabupaten, memungkinkan perawatan menyeluruh dari dokter yang sama pada masa pertumbuhan anak paling penting, yakni usia 0 sampai 3 tahun, termasuk pemberian vaksin dan pemeriksaan dini. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Soal lagi di lain kesempatan.